Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah kita bisa belajar kembali bersama dengan Bu Arba. Bu Guru tadi sudah mengecek Google Form dan alhamdulillah semua sudah masuk dan ikut pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya pembelajaran hari ini lebih berkah, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Kita menyanyikan saan mereka. Nah, di sini ada yang tahu bangsa Eropa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Betul, ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Setelah pembelajaran hari ini, Bu Guru harap kalian bisa masih penting pada teks narasi sejarah, mengidentifikasi latar belakang peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, serta menemukan sifat benda padat, cair, dan gas melalui percobaan. Supaya lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Coba perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan di layar PowerPoint. Ada gambar pala, cengkeh, secang, kayu manis, kemiri, keluak, bunga lawang. Benda-benda tadi itu merupakan jenis-jenis dari rempah-rempah. Jadi Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, betul sekali, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi, mirip emas atau gold. Kemudian, apa hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jadi, hubungannya bangsa Eropa itu berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah sehingga melakukan penjelajahan-penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Karena ketika bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan atau glori, mereka dianggap merupakan negara-negara yang hebat. Nah, sekarang kalian bisa buka buku siswa halaman 4-5. Di situ ada teks bacaan latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Nanti kalian bisa mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Setelah kalian membaca, sekarang perhatikan video pembelajaran berupa peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 4 faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa
Yuk kita cari tahu bersama dalam video berikut. Pada abad ke-15, benua Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra. Negara pertama yang datang ke Indonesia dari benua Eropa adalah Nah, sudah tahu kan tadi berdasarkan bacaan dan video yang sudah Bu Guru tampilkan. Sekarang kalian bisa mencari informasi penting terkait latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan menggunakan 5W plus 1H, yaitu what atau apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa dalam teks, where digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi, who digunakan untuk menanyakan tokoh, when digunakan untuk menanyakan waktu, why digunakan untuk menanyakan penyebab, how digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks. Nanti kalian secara individu menganalisis teks tadi dengan menggunakan 5W plus 1H. Setelah tadi membaca teks bacaan tentang latar belakang kedatangan Barat ke Indonesia dan menonton video tentang peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kalian bisa menganalisis kedatangan bangsa Barat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang menggunakan 5W plus 1H. Setelah itu, kalian bisa membuat peta pikiran kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, berupa bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dengan menuliskan tahun kedatangan, tempat atau daerah, tujuan, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, dan reaksi masyarakat. Nah, cengkeh merupakan salah satu dari rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia. Untuk dimanfaatkan, cengkeh harus melalui proses pengolahan atau pengeringan terlebih dahulu dengan memanfaatkan kalor. Lalu, apa saja wujud dan sifat-sifat benda di sekitar kita? Mari kita cari tahu bersama melalui percobaan. Sekarang waktunya kalian melakukan percobaan secara berkelompok yang terdiri atas 4 siswa untuk menemukan sifat benda padat, cair, dan gas. Terlebih dahulu kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bacalah langkah kerja yang ada pada LKPD dengan seksama, serta tulislah hasil percobaan kelompokmu pada LKPD yang telah disediakan. Selamat bekerja! Nah, Bu Guru akan membahas salah satu sifat benda, yaitu benda cair, dengan menjawab pertanyaan. Bagaimana bentuk permukaan air di dalam gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Lihatlah benda cair yang ada pada gelas. Ini sebelum dan sesudah dimiringkan. Setelah diamati, ternyata permukaan air di dalam gelas sebelum dan sesudah dimiringkan itu datar atau sejajar. Kemudian, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Ketika dituangkan ke wadah lain, air akan mengikuti bentuk dari wadah yang lain. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Nah, ketika dituangkan, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Apa kesimpulanmu? Dapat disimpulkan bahwa sifat benda cair, 1. Permukaannya mendatar, 2. Bentuknya mengikuti wadah yang ditempati, yang ketiga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, betul, informasi penting pada teks narasi sejarah yang dicari melalui 5W+1H. Kedua, latar belakang kedatangan bangsa Eropa yang terdiri dari gold atau rempah-rempah. Yang kedua, glory, kejayaan. Yang ketiga adalah gospel atau menyebarkan agama. Yang ketiga, kita sudah belajar sifat benda padat, cair, dan gas. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan evaluasi melalui link Kahoot dan PIN yang sudah Bu Guru kirim ke WA Group. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Pembelajaran besok kita lebih bersenang-senang lagi karena akan belajar tentang penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Dari Bu Guru cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.